Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini kami kembali menjumpai Anda di program spesial untuk hari ini, sahabat Seral. Dan tentunya program ini merupakan program Kalamul Khairat, kajian kitab rutin bersama dengan Ustadz Haji Robianto Ibrahim Al-Gorontali. Beliau adalah merupakan salah satu murid yang tidak asing lagi untuk kita semua. Beliau adalah murid ulama senior Arab Saudi dan Mesir, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bualemu. Baik sahabat Seral, di kesempatan hari ini kami akan bersama dengan beliau, dan tentunya kajian pada hari ini menyangkut mengenai khususnya untuk pelaksanaan kajian-kajian yang seputar pengamalan ya, dan juga yang paling penting adalah bagaimana ritual agama ini sesuai dengan konsep para ulama. Kita bergabung dengan Al-Ustadz. Untuk itu kepada beliau kami persilakan tadulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wala aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumil qiyamah. Sahabat RAL FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kekuatan, diberikan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa kembali dalam acara rutin kita, yaitu kajian ilmiah. Dan sebagaimana biasa, saya membahas kitab Riyadhus Shalihin, kitab yang dipakai oleh seluruh kaum muslimin, kitab yang dipakai oleh seluruh pondok pesantren, seluruh juga afiliasi organisasi menggunakan kitab ini tanpa dengan kecuali, karena kitab ini memang kitab yang sangat berkah. Keberkahannya terlihat bahwa digunakan oleh seluruh kaum muslimin, bukan hanya saja di Indonesia tetapi juga di dunia menggunakan kitab ini. Kita lanjutkan kitab pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita rahmat, di antaranya rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kepada kita taufik, hidayatut taufik, sehingga kita bisa memeluk Islam ini, Islam yang wasatiyah, Islam yang pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Sungguh kami menjadikan Islam ini adalah ummatan wasata, umat yang pertengahan. Dan di antara hal yang perlu kita syukuri bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan bagi kita ilmu. Ya, ini yang pertama, hidayah, taufik. Yang kedua, seorang mendapatkan hidayah juga, yaitu dengan dia memiliki orang tua yang soleh. Ya. Tetapi bukan berarti kalau orang tua bukan orang tua yang soleh dia tidak mendapatkan hidayah, tidak. Tapi lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, orang tuanya adalah orang tua yang durhaka kepada Allah.
Tetapi dengan dia mendapatkan, dia senantiasa mencari hidayah, senantiasa dia menuntut, mencari, meniti hidayah, sehingga dirinya lah mendapatkan hidayah, walaupun orang tuanya jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga juga, kemuliaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Allah memberikan kepada kita makanan yang halal. Karena makanan yang halal ini sesuatu hal yang sangat berat. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Jadi Allah memerintahkan kita dua, mencari makanan itu dua. Yang pertama halalan, yang kedua thayyiba. Ya, kita mencari yang baik. Dan yang berikutnya adalah menjaga waktu. Orang kalau menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya, kemuliaan itu terlihat dia dengan menjaga waktunya. Ada saatnya dia bergaul, nongkrong. Ada saatnya dia belajar. Ada saatnya dia wiridan. Ada saatnya dia rotiban. Ada saatnya dia sholawatan. Ada saatnya dia memang fokus dalam berzikir. Ada saatnya dia bercanda. Dia mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka ini sebuah kemuliaan. Kalau orang mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya, dia mengatur, ada saatnya dia wiridan, ada saatnya dia selawatan. Masya Allah, luar biasa. Belum ada saatnya dia belajar. Ya. Di tengah kesibukan dia punya waktu untuk murojaah, punya waktu untuk mengulang-ulang pelajaran, punya waktu dia sholawatan, walaupun dia sibuk. Sesibuk apapun, dia akan senantiasa menjaga waktunya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sehingga orang berjumpa dengan dia bagaikan mengemis waktu kepadanya. Ya. Karena apa? Karena dia punya waktu yang sempit. Semuanya termanage dengan bagus. Jam begini sampai jam begini itu waktu saya belajar. Jam begini sampai jam begini itu waktu saya selawatan. Jam begini sampai jam begini itu waktu saya untuk wiridan, wirid pribadi. Ya. Semua itu dia jaga, dia dawamkan, dia pergunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Ini sebuah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Yahya bin Mu'adz, beliau mengatakan idha'atul waqti akhtaru minal maut. Bahwasanya menyia-nyiakan waktu itu lebih bahaya daripada kematian. Kenapa demikian? Lianna idha'atul waqti yaqta'uka anil haqqi. Ya. Karena menyia-nyiakan waktu itu akan mencegah kamu dari kebenaran. Wal mautu anil khalqi. Sedangkan kematian itu menjauhkan kamu daripada makhluk. Ya. Wa yaqta'uka 'anillahi wal akhirah wal mautu 'anid dunya wa ahliha. Dan juga menyia-nyiakan waktu, kata Yahya bin Mu'adz, itu apa? Menghalangi kamu dari Allah dan akhirat. Ya. Jadi orang kalau waktunya tidak termanage waktu dengan bagus, pasti sholatnya juga tertunda-tunda, bahkan dia tidak sholat. Ya. Dia kadangkala juga luput dari wiridan pribadi. Kadangkala juga ada waktu salawatan dia tidak datang. Itu karena apa? Karena dia tidak mengatur waktunya dengan sebaik-baiknya. Wal mautu anid dunya wa ahliha. Dan yang kedua, bahwa seorang ketika meninggal dunia itu akan menjauhkan dia dari dunia. Jelas kalau dia sudah namanya saja sudah meninggal dunia, berarti dia meninggalkan dunia. Wa ahliha, dan penduduk dunia. Para sahabat ral yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh sebab itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada sore hari ini
Allah masih mempertemukan kita di tempat ini, dan ini salah satu tanda, salah satu ciri bahwa kita menjaga waktu kita dengan sebaik-baiknya, karena menjaga waktu itu bagian dari agama. Bahkan para ulama terdahulu ketika mereka menjaga waktunya, mereka sangat pelit dengan waktu mereka. Yang berikutnya adalah layyinil qalbi. Kemuliaan seseorang juga terlihat bahwa adanya kelembutan hati. Hati itu butuh kelembutan. Siapapun dia pasti tidak mau dikerasin, maunya dilembutin. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam sebuah perkataannya, maka narifku fi syai'in illa zanah, wa ma yanzi'uhu fi syai'in illa syanah. Tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah kelembutan itu dicabut pada sesuatu kecuali akan merusakkannya. Itulah kelembutan. Ya, bahkan Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik," kata Allah. Ya, dengan rahmat Allah engkau wahai Muhammad berbuat lemah lembut kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau berbuat kasar, ya, bengis, ya, lan faddu min haulik, maka pasti mereka akan berpaling darimu. Ya, maka kelembutan itu sangatlah dibutuhkan pada segala keadaan. Ya, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun untuk menasihati kepada Firaun. Bagaimana nasihatnya? Allah, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Hendaklah kalian berdua wahai Nabi Musa dan Nabi Harun berkata dengan apa? Qula lahu qawlan layyina, perkataan yang lemah lembut. Lihat, dampak dari lemah lembut apa kata Allah? La'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Semoga dengan engkau bersikap lemah lembut kepadanya, engkau apa? Yatadzakkar, ya. Firaun itu akan mengingat Allah, aw yakhsha. Yang kedua apa? Dia takut kepada Allah. Ya. Lihat, ini dampak dari lemah lembut. Seorang kalau lemah lembut, pasti dia akan merasakan betapa nikmatnya kelembutan itu, dan dia pasti akan tunduk kepada apa yang kita sampaikan. Yang berikutnya adalah kemuliaan akan didapati dengan kita bersungguh-sungguh dalam khusyuk. Suatu ketika Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kita bahwa lemah lembut itu, kekhusyuan itu akan terlihat, ya, idza kunta fis salati fasalli kal muwaddi'. Apabila kamu ingin mengerjakan salat, maka salatlah kalian seakan-akan akan berpisah dengan dunia ini. Ya. Kalau dia seakan-akan berpisah dengan dunia ini, pasti dia akan khusyuk karena dia tahu bahwa itu adalah akhir kehidupannya. Dia tahu ketika dia melaksanakan sholat itu adalah sholat yang terakhir, sehingga dia tidak berani melaksanakan sholat dengan asal-asal. Yang berikutnya, kemuliaan akan didapatkan dengan senantiasa memberikan muhasabah, mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri, sejauh mana apa yang dia lakukan selama dia hidup di muka bumi ini, ya. Dan dia memang harus punya evaluasi tiap hari. Hari ini sholat 5 waktu saya bagaimana? Saya melaksanakan sholawatan gimana? Wirid pribadi bagaimana? Atau sholawatan mungkin dia hitung per pekan, per pekannya bagaimana? Dia memuhasabah dirinya sehingga dia fokus dengan memperbaiki dirinya. Makanya
Para ulama mengatakan apa? Rahimallahu imra'an alima qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati kepada seseorang yang dia senantiasa mengetahui kadar dirinya. Dia mengetahui kadar dirinya. Saya ini kurang amalan. Saya ini masih butuh bimbingan. Saya ini masih butuh untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Banyak waktu-waktu saya tersita begitu saja dengan HP. Banyak waktu-waktu saya yang tersita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, maka oleh sebab itu, para pendengar, sahabat Tral FM dimanapun kita berada, kita senantiasa memberikan hal yang terbaik untuk diri kita pribadi, ya, karena orang yang baik adalah orang yang senantiasa menjadikan dirinya itu masih hal yang lebih baik, memperbaiki dirinya dengan sebaik-baiknya. Kita mulai pembahasan kitab kita dari kitab Riyadhus Shalihin. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya para ulama ketika mengarang kitab atau menulis, bukan mengarang, yang menulis, ya, karena kalau dibilang karangan nanti dibilang ini ulama tukang mengarang, ya. Saya lebih cenderung dikatakan ini menulis. Para ulama ketika menulis kitab-kitab mereka, ya, mereka memulai kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan memang cara para ulama menulis kitab itu, pertama memulai dengan basmalah. Kenapa dimulai dengan basmalah? Karena bismillah itu mengikuti Al-Quranul Karim. Yang kedua, mengikuti Nabi Muhammad SAW ketika sering menulis surat kepada para raja. Ya, bahkan ketika Nabi Sulaiman menulis surat kepada Ratu Saba, beliau memulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua apa? Dengan tahmid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Atau biasa kalau muqaddimah di akhirat, alhamdulillahil qail al-muhkamit tanzil. Ya. Dan seterusnya, ya. Wastabiqul khairat, biasanya itu muqaddimah di alhamdulillah dan seterusnya. Atau biasanya innal hamdalillah. Biasanya ada juga alhamdulillahi ala ihsani. Memulai dengan alhamdulillah, muqaddimah. Dan kadangkala dengan muqaddimah itu akan terlihat isi dari kitab. Biasanya kalau alhamdulillahi rafi'us samawat wa nasaba al-jibal, ya. Oh, berarti ini membahas tentang nahwu sharaf, karena rafa, nasab, ya. Biasanya dari muqaddimah. Itu kalau dalam ilmu balaghah namanya bara'atul istihlal, ya. Dengan muqaddimah itu tergambarkan bagaimana isi dari kitab itu, ya. Yang berikutnya adalah syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah, itu biasa, ya. Dan yang berikutnya adalah dengan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini metode-metode para ulama ketika menulis kitab, ya, kitab-kitab mereka tulis dengan diawali dengan hal-hal ini, basmalah, kemudian tahmid, yang ketiga adalah syahadatain, ya, dan yang keempat adalah bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada bab yang pertama, babul ikhlas wa ihdharin niyyah fi jami'il a'mali wal aqwali wal ahwali al bariza wal khafiyah, yaitu bab ikhlas. Ikhlas itu sebagaimana definisi dari Ibnu Mandzur dan Ibnu Faris adalah sesuatu hal yang murni, ya. Jadi seorang ketika dia mengatakan saya ikhlas, berarti dia murni, ya, tulus, itu ikhlas, ya. Atau apa? Bersih, itu namanya ikhlas. Namanya saja khalis, berarti dia ikhlas, dia bersih. Bersih dari tasarrufat, bersih dari hal-hal yang memalingkan dari kebersihan itu, bersih dari hal-hal yang memalingkan dia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya bersih. Yang berikutnya adalah kalau Ar-Raghib Al-Asfahani mendefinisikan ikhlas itu apa? Jernih dan bersih, ya. Jadi kalau dikatakan ma'ul khalis, berarti itu adalah air yang jernih, air yang bersih, ya, tidak ada kotoran-kotoran di dalamnya.
Para pendengar sahabat Ral FM dimanapun Anda berada, menurut istilah, ikhlas itu adalah ayyaqsuda bi ta'atihi wajhillahi wa la yuridu biha siwahu. Yaitu dia bermaksud, dia melakukan sesuatu itu ketaatan kepada Allah, ya, untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa la yuridu biha siwahu, dan dia tidak menginginkan selainnya. Itu orang yang ikhlas. Sehingga kalau dia bilang, katakan saya ikhlas, ya, baru di samping ikhlas 47. Oh, berarti itu bukan lillahi ta'ala, berarti itu adalah lillahi tala'ah. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu, mengatakan sesuatu, di samping dia ikhlas karena Allah, dia juga ada lillahi tala'ah, ya. Ada tasarrufat yang membuat dia jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ihdharin niyah, dan menghadirkan niat. Karena orang kalau melakukan sesuatu, dua hal yang dia harus perhatikan: tujuan jelas dan juga luruskan niat, ya. Jangan hanya saja tujuannya jelas tapi niatnya tidak lurus, niatnya bengkok. Oh, berarti ada masalah itu. Jadi dua hal yang diperhatikan: tujuan jelas, luruskan niat. Fi jami'il a'mali wal aqwal wal ahwal, pada seluruh amalan dan perkataan serta keadaan. Al-barizah wal khafiyah, dan yang nampak maupun yang tersembunyi. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah." Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Bayyinah ayat 5, Allah berfirman, "Wa ma umiru", tidaklah mereka diperintahkan, illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, ya. Ini kalau dalam bahasa Arab ada nafi, kemudian ada istitsna, ya. Ma itu kan nafi, baru illa itu kan istitsna. Jadi tidaklah mereka diperintahkan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, berarti itu adalah sebuah pembatasan bahwa ibadah akan diterima oleh Allah kecuali dengan apa? Dengan ikhlas, ya. Mukhlishina lahud-din hunafa. Jadi ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian apa? Hunafa, dia lurus, hanifiyah. Jadi hanifiyah itu adalah agama millati Ibrahim, ya, dan hanifiyah itu definisinya adalah kecondongan dia berpaling dari sesuatu kesalahan atau kebatilan menuju kepada kebenaran, ya. Itulah yang dinamakan dengan al-hanifiyah. Wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Setelah dia ikhlas, baru dia salat, ya. Kenapa Allah menyebutkan yang pertama kali itu adalah ikhlas? Ya, karena salat tidak akan berguna, zakat tidak akan berguna kalau dia tidak ikhlas. Ya, makanya Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus shalah. Jadi wa itu adalah wa'ut tertib, ya. Setelah dia mengatakan sesuatu, mengatakan bahwasanya tidaklah Allah memerintahkan kepada mereka kecuali dengan ikhlas, kemudian Allah melanjutkan ayatnya, wa yuqimus shalat. Setelah kita ikhlas, baru kita apa? Kita mengerjakan salat. Wa yu'tuz zakata, dan kita mengeluarkan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan ini adalah agama yang lurus, agama yang tegak. Para pendengar sahabat Ral FM dimanapun Anda berada, wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu at-taqwa minkum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima daging-dagingnya dan tidak menerima darah-darahnya, walakin yanaluhu at-taqwa minkum, akan tetapi yang Allah terima itu adalah apa? Ketakwaan dari kalian.
Ayat ini menjelaskan kepada kita tentang penyembelihan hewan kurban, ya. Jadi ukurannya bukan DP daging itu. Ukurannya bukan DP darah. Tapi ukurannya adalah bagaimana kita mengeluarkan sesuatu, kita takwa kepada Allah. Jangan ukur dengan daging. Oh, saya coba kasih daging Ustadz, ya. Tapi kalau dikasih keluar daging juga, tapi kita orang hungo-hungo toh, ya. Dia kadang-kala kalau mau ikut kurban, ya, dapat dari pembagian dari masjid, dia hungo-hungo toh, sedikit saya punya ya. Padahal yang dilihat itu apa? Bukan dagingnya. Yang dilihat itu adalah bagaimana keikhlasan kita dalam memberikan sesuatu. Kalau kita memberikan sesuatu, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah sebuah kemuliaan. Jadi yang dimaksudkan dengan walaki yanalu taqwa minkum, akan tetapi yang Allah terima adalah ketakwaan. Ketakwaan itu di situ adalah keikhlasan. Jadi seorang ketika dia bertakwa kepada Allah, dia tidak pernah melihat itu darah, dia tidak pernah melihat itu daging, tapi yang dia lihat, saya ini ikhlas memberi atau tidak, ya. Itu yang dia lihat. Yang berikutnya, ayat yang terakhir, wa qala ta'ala qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamhumullah, ya'lamhullah, ya. Katakanlah wahai Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apabila kalian sembunyikan apa yang di dada-dada kalian, ya, aw tubduhu, atau kalian nampakkan, ya'lamhullah, ya, maka Allah mengetahui, ya. Jadi pengetahuan Allah itu bukan hanya saja yang nampak, tapi yang tersembunyi pun Allah tahu. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui khianatnya mata kita, wa ma tukhfis sudur, dan apa-apa yang terbetik dalam hati. Jadi khianatnya mata seseorang pun diketahui oleh Allah. Betikan hati dalam sanubari seorang hamba diketahui oleh Allah. Maka janganlah kita merasa aman dari pengawasan dari Allah Azza wa Jalla. Para sahabat Ral FM dimanapun Anda berada, dan orang kalau tidak ikhlas, maka dia bagaikan kulit tanpa isi, ya, bagaikan daging tanpa ruh. Tidak ada gunanya kita kalau berdaging tapi tidak ada ruh, ya. Begitu juga kulit tanpa isi. Dia ada kulit tapi dia buka kesan kulit tapi tidak ada isi. Itulah amaliyah kalau dia tidak berikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini, ya. Semoga bermanfaat, dan sebagaimana biasa ada 1-2 pertanyaan dari Habib dan dari penelpon, saya kembalikan kepada Habib. Syukron Pak Kiai. Baru saja kita mendengarkan penyampaian kitab Riyadhus Shalihin. Ini memasuki bab yang pertama mengenai keikhlasan. Ini belum masuk pada bab yang kedua, taubat, kemudian juga ada sabar, kebenaran. Bahkan yang lebih menarik itu adalah ketika berada pada bab yang ke-83, itu di situ berbicara mengenai melarang memberikan jabatan, ya, sebagai amir ataupun pengusaha negara. Namun kita akan bedah satu persatu. Sebelum juga kami buka untuk penelpon yang ingin bertanya. Ada yang menyampaikan begini, ada semacam statement yang dikeluarkan ketika kita mempelajari kitab Riyadhus Shalihin ini, berarti kita sudah mengamalkan yang namanya amalan-amalan bid'ah. Pak Kiai, apa yang harus komentar seperti ini, kira-kira apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim ketika mempelajari kitab ini, kemudian ada yang mencelah, bagaimana sikap kita? Taib. Sebagian para ulama mengatakan bahwasannya man kathura fi ilmihi qalla inkaruhu. Barang siapa yang banyak ilmunya, maka sedikit keributannya. Ya. Maksudnya apa?
dengan banyaknya kita menelaah kitab para ulama, maka kita akan semakin bijak dalam menyikapi beberapa perbedaan di kalangan para ulama. Ya, perbedaan itu adalah hal yang biasa, tapi jangan sampai perbedaan itu membawa kepada perpecahan. Ya, kita mengatakan itu bid'ah, itu mungkin hal yang biasa menurut kita, tetapi orang lain kadangkala membutuhkan argumentasi. Engkau mengatakan kepada saudaramu dengan bid'ah, itu sesuatu hal yang berat. Mengatakan bid'ah itu artinya mengatakan bahwa saudaramu menentang Nabi. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, "Man qala li akhihi ya kafir, faqad ba'a bihi ma ahaduhuma. In kana kama qala wa illa hara alaih." Ya, barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir, maka dia akan kembali salah satu dari keduanya. In kana kama qala, kalau benar tidak apa-apa. Wa illa hara alaih, kalau tidak benar tuduhan tersebut, maka dia akan kembali kepadanya. Ya. Begitu juga mengatakan kepada saudaranya dengan bid'ah, kalau tidak benar, maka tuduhan itu adalah akan kembali kepada kita. Maka mengatakan bahwa kita belajar Riyadhus Shalihin ini sama dengan mempelajari bid'ah, bukankah kitab ini adalah kitab rujukan sebagaimana yang saya sampaikan tadi di awal muqaddimah, ya, pertemuan saya pada hari ini, bahwa kitab ini dipergunakan di seluruh pondok pesantren, di seluruh organisasi manapun, ya, organisasi Islam manapun menggunakan kitab ini, ya, mau NU, Muhammadiyah, semua menggunakan kitab ini. Betapa berkahnya kitab ini, ya, karena digunakan oleh seluruh kelompok, ya, mau Asy'ariyah, mau Athariyah, semua menggunakan kitab ini karena kitab ini adalah kitab yang berkah. Jadi kita mengatakan bahwa kitab ini kitab yang bid'ah, mungkin gurunya belum mengajarkan kitab ini sama dia, ya, atau saya sering mengistilahkan dia baru sabuk putih, sedangkan kitab ini kadangkala diajarkan pada orang yang sudah bersabuk hijau, ya, sehingga dia menganggap kitab ini adalah kitab yang bid'ah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukuran untuk Pak Kiai apa yang disampaikan mengenai Riyadhus Shalihin, dan akan diikuti oleh pertanyaan yang mungkin kami buka untuk para penelpon. Silakan di 082348120586. Dan tentunya program ini seharusnya pada jamnya agak pindah ya Pak Kiai ya. Jadi kami ambil waktu di sore hari. Namun karena mungkin para pendengar juga yang masih terus mendengarkan siaran RAL FM, saya ucapkan terima kasih untuk para pendengar sekalian, dan mungkin kita akan sambung pada pekan depan Pak Kiai, tapi dengan satu pertanyaan terakhir ini Pak Kiai. Apakah dengan keikhlasan ini kita harus menghadirkan niat dalam hal segala perbuatan yang kita lakukan? Yang pertama. Kemudian apakah dengan keikhlasan juga harus diikuti dengan ucapan dan keadaan yang nyata dan yang samar? Saya persilakan Pak Kiai. Niat itu tempatnya dalam hati. Berbeda dengan kalau orang melaksanakan ibadah, dia harus melafazkan niatnya, ya. Dia harus melafazkan niat, karena melafazkan niat itu hukumnya adalah sunnah menurut madhab Syafi'i, ya, sunnah menurut madhab Syafi'i. Ini hal yang perlu kita perhatikan bersama, sehingga pada saat kita mau berniat, ya, yang perlu kita lihat bahwa bab ini niat itu identik dengan ikhlas. Maksudnya kenapa identik dengan ikhlas? Orang kalau niatnya lurus pasti dia ikhlas, ya. Tapi kalau niatnya bengkok pasti dia tidak ikhlas, ya. Sehingga ayat yang pertama kalau dia berbicara tentang niat, pasti itu surah Al-Baqarah ayat 5 tadi, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, sampai dengan selesai, ya. Itu ayat yang pertama kalau bicara tentang niat. Di mana-mana di kitab para ulama manapun, kalau sudah bicara niat, nasihat tentang ikhlas, tentang perbaiki niat, pasti itu yang pertama. Ayatnya apa? Tentang wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali ikhlas, ya. Jadi berniat itu kadang harus dengan
ucapkan karena sebagai penguat dari hati kita, ya, walaupun jangan dianggap remeh bahwa melafazkan niat itu adalah sunnah, tetapi bukanlah sunnah itu dia akan menguatkan hati. Walaupun dia sunnah, tapi dia akan menguatkan hati, ya, kalau dia dalam masalah ibadah ta'abbudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ibadah selain dari atau yang disebut dengan ghairu mahdhah, ya, maka tentunya dia yang penting dia meluruskan niat, dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan keikhlasan, ketulusan dalam melakukan sesuatu, ya. Ibadah apapun, dia menikah pun dia harus ikhlas, ya. Dia harus ikhlas, luruskan niatnya, tujuannya harus jelas, ya. Kalau dia menikah tujuannya tidak jelas, ya, niatnya tidak jelas, maka dia pasti akan melakukan sesuatu hal yang akan menyelisihi syariat setelah dia menikah, ya. Maka menikah itu dia harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, ya, dia memilih juga pasangannya itu ikhlas, ya pasti dia rela. Jangan pada saat dia belum nikah, Masya Allah, perhatiannya luar biasa. Setelah nikah, ya, tidak ada perhatian lagi, ya, berarti habis manis, sepah dibuang. Atau ada istilah orang, ada uang, abang disayang. Tidak ada uang, abang ditendang. Itu karena apa? Karena dia tidak ikhlas, ya. Dan ujian yang terbesar dalam rumah tangga itu apa? Ketika ekonomi dari suaminya menurun. Itu ujian yang terbesar dalam rumah tangga, ya. Kadangkala demikian, para ibu, para istri, dia akan mengeluh kalau ekonomi suaminya itu menurun, ya. Padahal disitulah ujian yang terbesar. Kalau dia bisa melewati itu, ya, kekurangan pun dia bisa terima, pasti kelebihan dia akan terima, ya. Itulah orang yang siap dengan ujian apapun yang Allah berikan kepadanya. Jadi ujian, kenikmatan harus dinikmati, ya. Jangan hanya nikmat dia senang, ya. Jangan sampai kita masuk dalam firman Allah, innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massaul khairu manu'a, ya. Sesungguhnya manusia itu kata Allah apa? Innal insana khuliqa halu'a, diciptakan dengan apa? Suka berkeluh kesah. Idza massahu syarru jazua, apabila diberikan keburukan dia berkeluh kesah. Wa idza massahul khairu manu'a, tapi kalau diberikan kebaikan dia pelit, luar biasa pelitnya, ya. Usahakan mau ada kebaikan, maksudnya mau ada kenikmatan, mau ada ujian, senyum, ya. Biasa. Hidup itu begitu. Allah itu memberikan sesuatu dengan adil. Betapa adilnya. Di sisi lain kita diuji, di sisi lain kita diberikan nikmat yang sangat besar. Kita harus nikmati dengan dengan lapang dada. Kita harus nikmati dengan senyuman. Dan ingat bahwa kenikmatan itu kadangkala mendapatkan, itu merupakan kenikmatan dan bisa jadi juga ujian, ya. Begitu juga ujian, kadangkala itu adalah musibah dan kadangkala juga itu adalah kenikmatan. Kita harus sikapi dengan kedewasaan, sehingga ketika berlalu ujian dia biasa-biasa, dan ketika juga Allah memberikan nikmat kepadanya, dia juga tidak terlalu bergembira berat yang menyebabkan dia tersungkur, ya, terjatuh dalam kehinaan karena dia lupa diri, dia tidak menyadari kadangkala Allah memberikan nikmat kepadanya itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, syukron. Inilah akhir dari jumpa kita di kesempatan hari ini, ngaji kitab Riyadhus Shalihin bersama dengan Fadilatil Mukarram Al-Ustadz Bapak Haji Rubianto Ibrahim Gorontali, Sarjana Teologi Islam.